Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Ali akan membahas materi fikih tentang makanan halal dan haram, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat tersebut telah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan halal. Apa pengertian makanan halal? Makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan umat Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan halal sendiri terbagi menjadi dua macam. Satu, halal menurut zatnya. Dua, halal menurut cara memperolehnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang bendanya itu jelas, halal, baik dan bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak badan dan pikiran, serta tidak kotor dan menjijikkan. Contoh, nasi, daging sapi, daging kambing, dan ikan. Sedangkan halal menurut cara memperolehnya, ini adalah halal bisa menjadi haram apabila cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Contoh, apabila ayam itu halal tapi mendapatkannya dengan cara mencuri, maka hukumnya menjadi haram. Atau sapi yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syarat atau hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dari ayat tersebut, maka hukum fikih membagi makanan haram menjadi dua, yaitu haram lizatihi atau haram aini, dan dua, haram sababi atau haram sebab. Apa itu haram lizatihi? Haram lizatihi adalah makanan yang haram menurut zat atau keadaan sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Itu merupakan makanan yang haram karena dari bentuknya dan sudah dinas dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, haram sababi atau haram sebab, yakni dari hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Seperti makanan yang asalnya halal, daging sapi bisa menjadi haram karena dicampur dengan barang haram, seperti daging sapi tersebut digoreng menggunakan minyak babi. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana haram lizatihi dan mana haram sababi. Ciri-ciri makanan haram. 1. Makanan itu membahayakan atau mengandung mudorot. Yang kedua, melemahkan dan merusak akal.
Tiga, mendatangkan kerusakan terhadap manusia baik jiwa ataupun raga. Empat, memabukkan. Lima, menjijikkan. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada keterangan di atas, maka didapatkan beberapa makanan yang diharamkan sesuai yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. 1. Bangkai binatang. Ada beberapa bangkai binatang yang halal untuk dimakan, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi uhillat lana maitatanil hutu wal jarodu. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah dari binatang halal maupun haram. Jadi darah dari binatang apapun itu hukumnya haram. Sebagaimana yang telah kita ketahui di masyarakat, itu ada yang dinamakan makanan saren atau dede. Itu adalah makanan haram. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Yang keempat, babi. Mengkonsumsi babi itu hukumnya haram. Dari segi kesehatan pun itu telah jelas bahwa di dalam tubuh babi terdapat cacing pita yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Yang kelima, makanan yang memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun, yang artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khomer dan semua khomer hukumnya haram. Yang keenam, hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hukum hewan tersebut seperti bangkai. Yang ketujuh, makanan atau zat yang membahayakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa makanan itu yang membahayakan. Contoh, alkohol, minuman keras, dan racun. Sekian materi yang bisa Pak Ali sampaikan pada video kali ini. Untuk selanjutnya, materi akibat mengkonsumsi makanan yang haram bisa anak-anak pelajari pada buku pendamping yang telah anak-anak terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.